Mau liburan aku nyiapin apa dulu ya, bajunya dulu, apa gadgetnya dulu,
nasional bimbing pintar. CT itu sama seperti pintar. Bukan bimbingan konseling ya. Nanti ketemunya Bu Ovi. Oke. Kita lanjut. Nah, mengapa sih kalian perlu belajar CT? Kenapa penting CT? Ulang lagi kelas 8 dan kelas 7. Kenapa kira-kira penting belajar CT? Lagi menghadapi era digital. Apa itu era digital? Memahami teknologi dan beradaptasi dengan perubahan. Jangan kagetan ya, gumunan ya. Kali umum gumunan karena ada tiba-tiba ada animasi wajahmu sendiri bisa bergerak-gerak gitu ya. Jangan gumunan ya. Jadi itu adalah pekerjaannya komputer, kalian nggak usah kaget. Jadi dengan belajar CT nanti kalian nggak jadi gumunan lagi, gitu ya. Nah, ini sama seperti kelas 8, hanya ada beberapa tambahan di beberapa poin ya. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Seperti di matematika ini, justru di matematika ya. Jadi ada 4 pilar BK yang utama. Kalau kita belajar tentang BK, jadi yang pertama dekomposisi, kita lihat ini ya. Dekomposisi berarti dari satu bentuk apa ini? Bangun apa? Persegi atau layang? Layang-layang. Belah ketupat bisa. Nah, dari ini dia dekomposisi menjadi kecil-kecil. Nah, ya, kecil-kecil. Sedangkan untuk abstraksi dia mengambil beberapa poin-poinnya menjadi abstrak menjadi poin-poin kecil. Nah, kalau pengenalan pola berarti pola berulang. Nah, algoritma itu ini ya. Jadi kotak, jadi gini. Nah, ini algoritma. Sekarang kita lihat kata kunci dari setiap pilar ya. Pilar yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Oke, good. Jadi ada 3 kata kunci dari kalimat ini. Yang pertama memecahkan masalah. Tujuan dari BK adalah memecahkan masalah, maka dekomposisi juga kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Menjadi seperti apa? Menjadi lebih kecil dan sederhana. Lihat ya, ini apa sih? Botol ya. Utuhnya ini adalah botol. Sebenarnya botol itu terdiri dari apa sih? Dari benih biji-biji plastik yang kemudian dicetak dibentuk menjadi botol sehingga menjadi alat yang bisa digunakan untuk apa? Untuk minum. Kata kunci dekomposisi ya, jadi lebih kecil. Sekarang pengenalan pola. Kalian dulu pernah mengerjakan tes potensi akademik pasti. Matematika dulu kalau kelas 8-nya, kelas 8A sampai kelas 8E, saya pernah ngasih soal bebas ya. Dulu kalian diminta untuk mengenali pola-pola. Jadi kalau misal saya kasih pertanyaan 3, 6, 9, 12. Setelah angka 12 berarti angka berapa? 3, 6, 9, 12. Setelah angka 12 5, 10, 15, 20, 25. Setelah angka 25 30. Berarti polanya apa? Mengulang angka kelipatan 3. Yang kedua mengulang angka kelipatan 5. Itu pengenalan pola. Jadi dia setelah kamu memecahkan masalah, kamu coba cari kesamaannya tadi. Tadi kan kesamaannya mengulang angka 3 dan mengulang angka 5. Kata kuncinya adalah kesamaan, tren, dan berulang. Tren itu apa sih? Tren itu apa? Setahu kalian, tren itu apa? Tren TikTok, oke, nggak masalah. Berarti apa? Di tren TikTok tuh ada apa? Ada apa di tren TikTok? Ada apa? Tren TikTok tuh berarti yang lagi hype, lagi hits, lagi naik gitu ya. Nah, itu apa? Yang sedang muncul trennya bagaimana? Ini sama apa? Kita lanjutkan ke pilar ketiga. Apa pilar ketiga kita? Abstraksi atau kemampuan untuk fokus pada informasi yang penting. Nanti kalau kita masukkan ke contoh permasalahannya nanti kalian lebih paham.
detail yang setelah yang penting baru setelah yang tidak penting gitu ya. Nah, kemudian kita nanti jadi bisa melihat gambaran besar tanpa terjebak pada detail yang kurang perlu atau kurang penting tadi. Topi penting nggak? Penting. Tapi lebih penting topi atau baju? Baju ya. Maka kata kuncinya adalah apa Rizky yang keras? Fokus utama. Terus? Oke. Detail itu perlu, tapi kita utamakan yang penting-penting dulu ya. Yang keempat, pilar keempat, apa itu? Algoritma. Kelas 8E. Saya pernah mengajak kalian untuk membuat video serupa. Algoritma apa? Media sosial. Algoritma media sosial ya. Kalau dulu contohnya kelas 8. Berarti kelas 8 kita pernah belajar tentang algoritma ya. Nah, sekarang kita baca lagi pengertian algoritma yang keras sudah. Langkah-langkah atau instruksi yang berurutan dan jelas untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Mirip seperti resep makanan yang punya langkah-langkah yang harus diikuti. Oke, algoritma itu adalah langkah atau tahap-tahapan atau step-step ya yang terstruktur. Kalau mau masak nasi goreng, masukin telurnya dulu atau masukin bumbunya dulu? Bumbunya dulu dimatengin ya. Masukin toppingnya dulu atau masukin nasinya dulu? Nasinya dulu. Maka algoritma itu harus terstruktur dan berurutan. Instruksinya jelas supaya bisa diikuti. Kalau komputer gimana menjalankan algoritmanya? Kalian kalau pernah pakai AI ya, Gemini misal atau ChatGPT. Kalau kamu nggak ngasih instruksi secara spesifik dan jelas, dia bisa nggak ikuti? Nggak, pasti nanti ada yang kurang. Kalau mau nyari misal siapa pengetik naskah proklamasi, kalau kamu cuma bilang pengetik, siapa pengetik? Temennya Pak Soekarno. Padahal yang apa? Kan harus ada tulisannya juga yang membuat naskah proklamasi ya, misalnya gitu. Siapa sih yang ngetik? Namanya? Sayuti Belik. Oke, pintar. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi menyiapkan liburan, sekarang ini contoh realnya bagaimana menerapkan 4 pilar itu ya. Jadi yang pertama apa ini? Dekomposisi. Tadi memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Contohnya adalah dengan memecah proses memasak nasi goreng ini menjadi menyiapkan bahan-bahannya. Kan nasi goreng tentu saja terdiri dari nasi, terus telur, bumbu, topping ya, berambang bawang. Kalau suka sosis kasih sosis, suka bakso kasih bakso, suka lagi udang, cumi, tergantung kalian. Nah itu kan mendekomposisikan masalahnya, memecahkan menjadi kecil-kecil ya, masalahnya disiapkan menjadi kecil-kecil. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Kalian sudah tahu nih cara bikin nasi goreng sebelumnya. Ya udah diulangi lagi. Atau kalian lihat di resep, ya udah ulangi pola yang ada di resep. Atau itu dari orang tuamu
Ika. Apa? Abil mau mana? Abil. Tapi mana habis sana? Tapi kalau bikin ini ya, nasi goreng sak wajan gitu. Kalau mie ayam kan udah pernah ya, mie ayam sak wajan kan udah biasa. Ini nasi goreng sak wajan. Oke, ya sampai sini algoritma kita mengulang algoritma berpikir konvensional kita mengulang materi kelas 7 dan 8. Sudah ingat ya BK ya? Sudah ingat ya? Sudah paham bagian mana di BK? 4 pilar BK ini yang paling buat kalian bingung? Yang mana? Yang mana Azra? Atau Zidan? Sudah paham? Karena setelah ini nanti kita buat soal, kita mengerjakan soal tentang memecahkan masalah secara efektif dan efisien menggunakan BK. Kevin paham? Benar. Paham? Paham. Rizky paham? Coba saya tanya deh. Ki tadi kata kuncinya abstraksi apa Ki? Ada yang bisa bantu Rizky? Kata kunci abstraksi tadi apa? Mengabaikan detail yang tidak penting ya Ki ya. Mengabaikan. Bedanya apa sama algoritma Ki? Apa bedanya? Apa? Apa? Algoritma tadi apa? Yang terstruktur atau berurutan ya Ki ya. Oke Ki, mantap. Paham ya? Kalau kalian belum paham kata kuncinya, nanti kalian sulit mengerjakan memecahkan masalah dengan cara 4 pilar BK ini ya. Oke, masih 2. Sekarang Fajril. Dekomposisi tadi kata kuncinya apa, Jril? Memecahkan. Tadi gambarnya apa, Jril? Gambarnya apa tadi? Yang saya kasih ilustrasi tadi gambar apa? Botol. Botolnya jadi seperti apa tadi? Jadi kecil-kecil, jadi biji-biji plastik ya. Maka memecahkan apa, Jril? Memecahkan masalah menjadi lebih kecil supaya lebih mudah. Mana yang mau diselesaikan lebih dalam dulu, gitu ya. Terus pengenalan pola, gimana Randy? Pengenalan pola. Tadi contohnya apa? Trending. Ya, pengenalan pola. Gimana Randy? Kata kunci pengenalan pola. Pola berpikir. Gimana pola berpikirnya? Pola yang berulang memiliki kesamaan. Ya, sudah paham? Sudah ya. Selain itu, yang lain ada yang masih bingung di antara 4 pilar ini? Paham ya? Kalau nanti ada masalah bisa menyelesaikan dengan 4 pilar BK ya? Yakin loh ya, yakin. Insya Allah. Ini ada contoh sih, contoh lagi. Mencari jalan pulang saat tersesat ya. Jadi kalau tersesat, misal kalian kemarin saya contohkan dari lapangan Darupono ya. Dari lapangan Darupono. Di mana ya aku sekarang? Aku mau pulang kembali ke Speroka habis upacara 17-an dari lapangan Darupono. Kalian rumahnya di Sukomulyo, tetangga saya. Gak tahu nih gimana caranya pulang nih, karena belum pernah ke Darupono. Gak tahu ini ya, kupas soalnya. Gimana caranya? Gak ada apa tuh namanya? Dopla ya. Gak ada dopla karena udah sore. Gak ada HP-nya, gak punya kuota, gak bisa nge-grab ya. Gak bisa WA temennya, gimana ini guys? Gak bisa buka Google Maps
bisa lewat jalan raya tok misalnya. Nggak usah lewat gang, karena tadi aku pas berangkat nggak lewat gang gitu ya. Tanda-tanda yang bisa dikenali, misal oh ada perumahan, apa tuh dari Darupono kalau udah mau sampai ke Kali Umum? Delta misalnya gitu ya. Nah itu memecahkan masalah yang besar tadi, yang rumit karena tersesat menjadi masalah yang lebih sederhana. Lebih kecil boleh. Terus pengenalan pola sama seperti tadi. Jadi kalau habis dari lapangan Darupono itu ada belok-beloknya nggak ya? Berapa kali ya beloknya? Terus lewat perumahan aku harus ke kanan atau ke kiri ya, misal gitu ya. Jadi dia mengulang kesamaan yang tadi ketika kalian berangkat. Terus pas pulang juga kesamaannya sama. Terus abstraksi, mengabaikan hal yang tidak perlu atau penting. Oke. Jadi apa tadi? Misalnya ada warung Indomaret dan Alfamart jejeran. Terus kalian pikir, ini yang dibangun duluan Indomaretnya apa Alfamartnya ya? Penting nggak pikir gitu kalau tersesat? Enggak ya. Udah jalan aja, oh ada Indomaret berarti aku harus lurus misal. Ada perempatan ketemu Alfamart, oh aku belok kiri misalnya gitu ya. Jadi itu mengabaikan hal yang tidak perlu, nggak usah dipikir, nanti kamu makin bingung. Dadak pikir ulang tahunnya Alfamartnya tanggal berapa gitu nanti ya, kelamaan. Oke, kita lanjut pilar yang keempat. Apa itu? Algoritma ya. Membuat langkah-langkah. Kalau perlu kalian jadi Google Maps sendiri, diri sendiri. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada seperti kalian berangkat tadi, jalan lurus, ketemu lampu merah belok kanan, terus ikutin jalannya sampai ketemu jembatan dan lain sebagainya. Itu ya. Sampai sini 4 pilar menyelesaikan masalah dengan 4 pilar BK. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Yakin? Sungguh? Mantap nih, mantap. Oke, kalau mantap bisa dikeluarkan buku tugasnya. Sekarang kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan BK. Mau hiburan dulu nggak? Tadi kan kita udah bahas pesan nasi goreng ya. Sekarang gimana kalau kita nonton gimana cara bikin nasi goreng? Biar kebayang ya. Kita makan di kantin nasi goreng yang siap ya. Enak banget, itu juga sangat simpel dan gampang. Penasaran apa aja bumbunya? Langsung aja yuk cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng jawanya
Untuk ruang porsi ya, aku pakai 4 buah cabai merah besar, aku pakai 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok terasi matang, dan cabai rawit secukupnya sesuaikan dengan tingkat pedasan. Lalu ada telur, sawi, dan irisan daun bawang, kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk, dan juga garam serta penyedap. Untuk kesempurnaan dan takaran, silahkan teman-teman cek di video atau di deskripsi ya. Langkah pertama, bumbunya ini akan kita ulek dulu, ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan terasinya sampai lembut. Kalau sudah, kita akan bersihkan. Langkah selanjutnya kita akan panen bumbunya. Kalau kita tumis bumbu tadi yang sudah kita ulek, oke, kita tumis ya bumbunya sampai benar-benar tarik dan matang. Untuk menumisnya aku pakai Go Happy Garnish dari Cook yang ukuran 32 cm ini besar dan memuaskan banget. Lapisannya 7 layer dan oke ya, kalau deskripsi untuk detail produk ya. Nah ini bumbunya sudah aku tumis sampai Endorse-nya juga benar-benar. ya. Aku masukin telur ayam lalu kita orak-arik bareng bumbunya. Nah 1 telurnya tadi aku ceplokin ya buat pendamping nasi gorengnya nanti. Tumis dan orak-arik telurnya sampai matang. Aduk rata kayak gini juga nggak masalah. Kalau udah baru kita masukin nasi dingin tadi yang sudah kita siapkan. Nah setelah nasi masuk langsung aja kita tungguin, masukin irisan daun bawang, sayurannya, kecap manis, garam. Untuk lada bubuk ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kalau aku pakainya dikit aja supaya nggak terlalu dominan rasa lada, atau kalau kalian nggak suka juga boleh banget buat di skip. Oke teman-teman, langsung aja kita aduk nasi gorengnya bareng dulu sampai tercampur merata ya. Pastikan tercampur dan tidak ada yang masih bergerindil supaya enak gitu ya makan nasi gorengnya. Nah teman-teman jangan lupa ya buat diicip dan dikasih rasa hingga rasanya pas. Oke teman-teman, langsung aja dimasak nasi gorengnya sampai benar-benar hangat dan juga matang. Kurang lebih seperti ini, dan ini rasanya udah enak banget pas aku coba ya. Rasanya mantul dan pas banget. Selanjutnya langsung aja bisa kita hidangkan selagi masih panas-panas. Kita taruh dulu nasi gorengnya ke atas ini dan juga irisannya. Dan juga telur tadi yang sudah kita ceplok. Taburi juga ya pakai bawang goreng supaya mantap. Nah ini nasi goreng jawanya udah selesai aku bikin. Seriusan ini tuh enak banget, penyelamat ya kalau ada sisa di rumah. Nanti bikin nasi goreng Jawa kayak gini. Aku jamin sekeluarga pasti suka sama rasanya. Ini bener-bener seenak itu aku aja makannya sampai pulang loh. Jadi harus dicoba ya seperti ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman sudah selesai berlaku, jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media. Oke, tinggal iklannya aja. Cara makannya kira-kira itu penting atau tidak? Kalau Penting, jadi agak selak. Oke, tapi itu bukan bagian pada cara membuat nasi goreng ya. Kalau kita judulnya yang mau diselesaikan adalah menyelesaikan membuat nasi goreng, maka makan itu tidak termasuk pada bagian membuat ya. Itu nanti mungkin masalah yang berbeda, cara memakan nasi goreng supaya tidak keselak misalnya gitu ya. Nanti kita selesaikan sendiri dengan cara itu. Oke, sampai di sini kita bahas sedikit ya, kita review sedikit nasi gorengnya tadi. Apakah dia tadi menyiapkan bahan? Apakah dia sudah melakukan dekomposisi? Apakah dia tadi menceritakan resepnya? Ya, maka dia sudah melakukan pengenalan pola pintar. Apakah dia tadi bahas, guys, aku tadi beli berasnya di Superindo misalnya, atau aku belinya tadi di toko Damai di Keterangan Kereta Kaliwungu? Enggak ya. Jadi dia hanya bahas yang penting-pentingnya saja. Maka dia tadi sudah melakukan abstraksi. Yang terakhir, apakah dia menggunakan resepnya berurutan? Ya, maka dia sudah melaksanakan algoritmanya. Sampai di sini, klik ya. Klik ya. Klik. Sekarang saya ada soal membuat rencana. Apa ini? Asesmen Sumarir awal. akhir semester ya. Kita bentar lagi akan melaksanakan asas nih, sekitar bulan November atau Desember ya. Nah, kira-kira dari 12 makul, berapa makulnya? 12 makul yang sudah kalian pelajari itu, dimana kalian menyelesaikan permasalahan untuk belajar membuat rencana, belajar asas ya. Kalian bisa tulis langsung di buku dulu atau bisa
buka PowerPoint baru, kalian cari mau pakai tema atau template yang mana, nanti tulis ini, tulis kayak gini mirip atau per slide satu poinnya, satu pilarnya satu slide boleh. Nanti kalian bisa tambahin animasi, bisa tambahin foto kalian, bisa kalau kalian mau ditambahin apa aja terserah, yang penting masih nyambung sama apa yang kalian ceritakan di rencana belajar asasnya. Ya? Oke ya? 10 menit selesai ya? Kalau gitu 11 menit. 12 menit. Oke, 15 menit deal ya. 15 menit silakan kalian buat rencana asas, rencana belajar asasnya itu di PowerPoint, buka aplikasi PowerPoint. Ya bu saya ada komputernya. Gather ya. Gather weekend. Poin apa? Bulan. Yes. Yang kemarin itu sudah. Oh, saya menyerap akurat. Bisa ya, kalau komputernya tidak cukup sendiri-sendiri dikerjakan bersama teman satu bangku boleh. Berdua boleh. Biar makin gini ya. Soalnya sama ini biar ya gabung ke depan nggak apa-apa. Kalau gabung sama temannya, maka diskusinya juga harus sama-sama ya. Jangan bergantungan diri hanya kepada temannya. Hanya pakai gobek. Dia nak gini dia ini. Saya asus.
PPDB tadi di server PC. Nih, urutannya ada Word, server PC, terus PPDB. Udah ya? Kalau yang sudah ya, yang sudah sampai PPDB, sekarang diklik berpikir komputasional Bu Ariska, ada folder ini. Udah ya? Ada kan? Ada. Kalau sudah, namanya dikasih, file name-nya diisi. Isi namamu. Namaku dan temenmu kalau berdua ya. Terus tulis tugas BK gitu ya. Sudah ya? Tugas BK gitu ya. Udah ya guys? Udah, kalau udah save atau simpan. Saya nanti bisa cek apa kalian udah nyimpan atau belum. Oke, sudah ada Afriani, udah ada Salih, udah ada Azra. Oke, kalau semuanya sudah, kalau sudah disimpan nanti bisa lanjut lagi buat PPT-nya ya. Apa-apa? Save boleh, save boleh. Kalau baru pertama, ya nanti. Apa yang kibar? Ngomong-ngomong. Tuh. Di berkira. Ganjerak, rencana asas tulisannya Gimana? Ada yang kesulitan? Boleh, bebas, terserah. Nanti slide-nya mau dibuat dipisah-pisah, misal dekomposisi satu slide, pengenalan pola satu slide, boleh. Berarti waktunya tinggal 5 menit ya? Tinggal ketik aja kan? Udah di ini kan? Udah pada tahu cara bikinnya toh?
tabrak sama paper. Oh, yang desainer ayu. Udah kelas 9 ada ahli-ahli ya. Di halaman covernya boleh, dikasih kelas boleh. Kasih apa aja boleh. Sampai jam berapa? 8.20. Yang langsung gue ya aku naik dompet.
pengenalan sekolah ini jelas. Pengenak tuh. Kamu mungkin Emang ada yang namanya Habib di sini guys? Nggak ada. Adanya Arif Hidayat. Karena berarti Bu Arif Mungkin atau Arif Zidane? Benar kalian kakak beradik. Benar ya? itu berarti ingat lagi soalnya.
Di save ya, yang sudah di save. Saya aja Bu. Biasa, CTRLS bisa. Matikan dulu. Oh, jangan. Masih dulu. Jika saya minta satu anak presentasi ya, satu kelompok berarti sebangku. Hari ini tanggal 18. Tanggal berapa ya? Terima kasih. 18, siapa absen 18? Sembarangan. Suka sober. Absen 18 siapa nih? Randy. Saya jam situm yang ada di sini ya. Nomor. 18. Itu ada Bu 18 Bu. Bu 18 ada Bu. Saya jam situm dari sini. Ini ada nih. Dan langsung. Itu mana? Ditutup dulu yang di situ ya. Reva, ya Reva, PPT ditutup dulu. Bisa sudah? Satu. Ya. Udah ya? Silakan Reva sama Jennifer selamat. Merencanakan Gibran ada mengidentifikasi apa? Merencanakan. Oke, yang lain coba perhatikan ada teman kalian mewakili untuk presentasi ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya Revana Alia dari Jakarta. Spesialis saya ini akan mempresentasikan rencana belajar asal. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di next aja itu. Panah, panah. Ada keyboard, panah. Nah, Baik, jadi di sini ada dekomposisi. Dekomposisi saya menulis belajar untuk ujian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian pelajaran apa saja yang akan diujikan, topik apa saja di setiap pelajaran, berapa lama waktu yang kamu punya, dan materi mana yang paling sulit kamu pahami. Baik, yang kedua ada pengenalan diri. Kamu mungkin menyadari bahwa beberapa topik sering diulang di ujian sebelumnya, atau ada jenis soal tertentu yang bikin kamu kesulitan. Kamu juga tahu bahwa pelajaran matematika butuh waktu lebih lama daripada belajar IPS. Jenis selanjutnya ada abstraksi. Kamu fokus pada materi-materi kunci yang paling penting dan memiliki bobot nilai yang besar. Kamu abaikan detail kecil yang tidak terlalu krusial untuk ujian. Kamu juga tidak perlu tahu bagaimana otakmu berproses mencari informasi. Yang penting adalah materinya masuk ke otak kalian dan kalian bisa memahaminya. Yang terakhir ada algoritma. Kamu membuat jadwal belajar yang
Fisisnya besok pagi. Sekarang kamu dulu. Waktunya menjawab hanya 20 detik setiap soal. Soalnya hanya ada beberapa aja, nggak banyak. Masuk nama panggilan Arif Zidan, Arif Putin Zidan. Asik. Yang sudah buka Google langsung masukkan tahun terus kasih namanya ya. Nanti mulai. Bu tak mulai ya bu. Yang mulai aja. Zidan. Kalau sudah terbuka web tahunnya, bisa dipilih join quiz, join game, atau insert code. Pokoknya yang ada bagian ini. Namanya kalau satu komputer berdua, maka namanya juga dua ya. Bu ini mana tulisannya? Ini tahun itu tulisannya nggak oke. Yang paling atas Bintang. Ayo. join game. Kasih saya atau bu? Ini Bill. Ini bisa Bill. Ini langsung join game ini Bill. Siapa ini namanya Safa? Diklik ini Safa maksimal. Sampingnya silang. Game ini ya, game ini. Guys bu, ayo bu. Bayu Lonely. Ambil Ababil. Sudah semua?
Masih loading ini. Soalnya di depan kalian di sini cuma pilih jawaban aja. Dibaca kata kunci untuk dekomposisi adalah apa? Waktunya 20 detik, cepetan dijawab. Apa tadi dekomposisi kata kuncinya? Tadi adalah memecahkan masalah lebih kecil. Gambarnya apa tadi? Total ya. Oke, terima kasih. 18 tidak dijawab. Apa yang tidak? Kaligrafi itu apa? Berdua juga. Oke, nomor 2. Tahap yang terstruktur adalah kata kunci untuk pilar BK yaitu terstruktur. Kata kunci apa tadi? Tahap-tahap terstruktur. Ya. Pengenalan pola paling banyak jawab pengenalan pola. Pengenalan pola tadi apa? Sama, berulang, kalau terstruktur, bikin nasi goreng. Tadi apa? Algo. Oke. Nanti dibaca-baca lagi ya. Siapa? Kaligrafi terhapuskan oleh Hafiz. Hafiz siapa? Hafiz. Arif dan Jaya, oke. Cahaya, nomor 3. FYP TikTok adalah cara kerjanya BK yang merupakan contoh dari apanya media sosial. Ya. Apa media sosial? Apakah algoritma? Abstraksi, geometri, atau dekomposisi? Apa? Kelas 8 dulu, kelas 8. Apa media sosial? Abstraksi kan mengabaikan yang tidak penting, padahal kalau FYP kan yang paling sering muncul karena kamu sering apa? Gimana cara kerja algoritma media sosial? Karena sering dicari, di-like, di komen ya, maka dia akan muncul terus FYP-nya. Oke ya. Papa nanti baca lagi. Siapa nomor 1? Oke, masih Hafiz. Terakhir ya. Saat tersesat, kita tidak perlu memikirkan bagaimana Indomaret itu didirikan. Hal itu merupakan pilar BK, yaitu apa? Tadi nggak perlu mikirin patukangnya, nggak perlu mikirin di mana berdirinya. Abaikan hal yang tidak perlu, maka itu adalah pilar BK apa? Kita lihat siapa terakhir nomor 1-nya. Kanza nomor 3. Terima kasih Kanza. Nomor 2. Nomor 1 adalah Hafiz. Terima kasih ya. Tunggu dulu. Hafiz nanti hadiahnya diambil di belakang ya. Oke. Nah ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya, masa nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, hari ini sebelum saya akhiri, saya minta kalian nanti menuliskan kira-kira bagaimana rencana masa depan kalian untuk yang nanti diselesaikan dengan cara berpikir konvensional. Misal, kayak kemarin saya pernah tanya cita-citanya ya. Nah, cita-citanya apa? Gimana kalian menyelesaikan dengan BK? Misal, saya mau sekolah di SMA Negeri Kaliwungu, misal. Gimana saya menyelesaikan permasalahan saya untuk sekolah di sana di SMA Negeri Kaliwungu itu dengan 4 pilar tadi. Misal, yang pertama,
lain sebagainya. Silakan dituliskan di buku kalian. Besok minggu depan saya coba lihat bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu di buku kalian.